Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan semua, salam jumpa kembali dengan saya Romo Aldo. Saya dari Komsos KAJ yang masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun ke-63 Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta LDDKJ yang berkolaborasi dengan Komisi Komsos, dan kita sudah melalui berbagai macam episode yang kemarin-kemarin sudah menghadirkan banyaklah sekali narasumber yang sangat-sangat inspiratif. Semoga setelah Anda menonton itu Anda tergugah hatinya dan tergerak mau terlibat dengan berbagai macam cara dalam setiap karya-karya LDD. Tapi kalau belum nonton, mendingan cek ya episode-episode terdahulu ya di channel YouTube Komsos KAJ. Itu ada semua. Silakan Anda tonton dulu. Nah, hari ini, ini saya menghadirkan dua tokoh luar biasa ya, yang juga aktif terlibat di LDDKJ dengan segala kelebihan dan juga keterbatasan mereka. Wah, di sini ada Bernardus Dustin dan Karin. Halo semuanya. Jangan ketuker ya, yang Dustin yang ini, yang Karin yang sana itu ya. Jadi Dustin ini sekarang semester 8. Iya. Jurusan Ilmu Komunikasi. Iya, betul. Lalu Karin sekarang apa ya? Sekarang Kesibukannya? saya kesibukannya masih melanjutkan karir yang sebelumnya, masih menjadi vokalis. Penyanyi. Wah, biduan. Ya, vokalis ya, penyanyi ya. Dustin, teman kita disabilitas netra total. Sejak lahir. Iya. Berarti ini nggak lihat apa-apa nih Dustin? Nggak, bener. Blas, bener ya? Iya. Wah, tapi mukanya bercahaya sih kalau saya lihat. Waduh, nggak kelihatan juga sih kalau bercahaya ya. Kalau Karin ini disabilitas low vision ya. Low vision Ya. Karin ini seorang muslim. Yes. Ya, lalu Dustin ini dari paroki Alfonsus Pademangan. Iya, betul. Ya, jadi nah ini ya. Jadi keberagaman hadir di sini ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit banyak tentang karya-karya mereka, bagaimana Dustin dan Karin itu akhirnya mau tergerak dan terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya di Lembaga Daya Dharma di Kuskupan Agung Jakarta. Kita mulai dari Dustin dulu ya, Karin sebentar dulu ya. Nanti kalau mau nimbrung juga boleh nanti saya tanya. Siap, Romo, siap. Dustin sejak kapan Dustin ikutan teman-teman di LDD? Ya, saya join di LDD itu di bulan Juni tanggal 6 2022. Oh, masih ingat tanggalnya? Ya. 6 Juni 2022. 2022. 3 tahun lalu kurang lebih ya? Ya, kurang lebih. Ya. Sebelumnya aktif di mana Dustin? Ya, jadi sebelum saya di LDD itu saya jujur belum ada kegiatan apa-apa. Waktu itu saya lulus sekolah. Saya lulus sekolah itu tinggal di asrama di daerah Jakarta Timur. Okay. Namanya Elsafan, SLB Elsafan. Nanti bisa browsing di Google aja. Itu saya kurang lebih 12 sampai 13 tahun tinggal di asrama. Waktu itu gara-gara pandemi, jadi semua anak-anak di asrama itu dipulangkan. Oh, gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi itu dipulangkan, jadi balik lagi ke rumah. Terus ya saya mengikuti sekolah dari rumah. Waktu itu saya kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA itu di rumah. Sekolah di rumah, dari rumah? Iya, sampai wisuda pun waktu itu di rumah. Nah terus lulusan SMA? Ya, terus habis lulus SMA itu saya nggak ada kegiatan apa-apa. Kalau misalkan sekolah saya yang dulu ya panggil minta tolong, saya bantuin gitu dari segi mereka minta tolong main musik misalkan. Tar dulu, main musik? Ya. Musik apa nih? Megang alat musik apa nih Dustin? Saya main keyboard, terus saya main bass, terus main drum juga, sama saxophone. Semuanya diborong lagi gimana? Semuanya diborong ya? Jadi kalau ada minta tolong, atau nih kurang organis nih, kurang keyboardis atau kurang drummer gitu, kamu dimintain gitu di sekolah? Iya, waktu itu sebenarnya sampai sekarang juga sih. Kalau sekarang sih agak jarang. Itu memang Dustin ada
background dulu pernah sekolah musik atau otodidak selama ini belajar sendiri? Oke, jadi ceritanya itu waktu saya kecil lahir, ini menurut cerita orang tua ya. Oh, menurut cerita orang tua. Menurut cerita orang tua katanya saya dikasih keyboard yang kecil yang tutsnya cuma dikit. Iya. Itu 1 oktav, 2 oktav gitu. iya, segitu lah kira-kira ya. Keyboard mainan ya. Keyboard mainan lah ya. Nah, itu katanya udah bisa tahu do re mi fa sol la si do. Katanya begitu, udah bisa tahu not gitu ya. Udah. Ya, menurut cerita seperti itu. Nah, terus itu dipertajam lagi ketika saya masuk sekolah, justru ketika saya kelas 1 atau 2 SD, saya usia 7 tahun. Itu waktu itu ibu asrama suruh kakak kelas ajarin Dustin main keyboard waktu itu. Akhirnya diajarin, dan ketika saya usia 8 tahun itu saya udah dibawa-bawa pelayanan sama sekolah gitu. Jadi keliling-keliling gitu. iya, dibawa. Misal kalau sekolah ada undangan pelayanan gitu, misalnya pelayanan di mana gitu. Kebanyakan kita pelayanan di gereja Protestan. Misalnya pelayanan di mana itu udah ada timnya. Saya jadi pemusiknya gitu, jadi keyboardisnya gitu. Jadi di random. Jadi kan hampir semua di tempat saya sekolah itu semua bisa main musik, Romo. Oh ya? Ya, gitu. Jadi gitu ya? Ya, jadi timnya random, bisa di random gitu. Itu musik sense-nya berarti memang ada karunia tersendiri apa memang gimana ya itu ya? Kalau musik kan hearing ya? Iya, betul. Musik ya hearing, maksudnya pendengaran ya? Betul. Kebanyakan mereka ada yang dari sejak kecil itu, ada yang udah mengalami yang kayak saya gitu. Ada juga yang memang dia belajar di sana gitu. Jadi ada yang memang alami bisa, ada juga yang belajar juga gitu. Juga ya. Oh. Itu saya juga kadang ini apa namanya? Kadang-kadang mikir Tuhan itu ya kalau dibilang ya adil juga sih kadang-kadang ya mikir ya. Maksudnya Dustin kan disabilitas netra sejak lahir, tapi sense indrawi pendengaran mungkin lebih tajam dari saya kali. Puji Tuhan, Romo. Iya. Ini kalau dengar saya ngomong fals nggak kira-kira kalau saya ngomong? Kebetulan ini intun sih, Romo. Kayaknya tadi sebelum mulai udah saya tuning dulu. Udah tuning dulu ya. Romo kurang naik, Romo, naik lagi. Biasanya kalau gini pendengaran begini peka banget pasti. Puji Tuhan. Ada suara yang fals sedikit, berapa frekuensi kurang sedikit itu udah langsung berasa ya. Puji Tuhan. Maksudnya Tuhan memberikan saya pendengaran yang sangat kuat. Ya, kadang orang bilang gila ya lu perfect pitch banget. Waduh. Ya maksudnya nggak semua orang itu. Mungkin 9 ada 10 orang 1 dari 9 tuh. Bisa jadi. Iya. Ya balik lagi itu semua Tuhan yang kasih. Kita ya sebagai ciptaannya ya tugas kita hanya mengembangkan dan mengasah. Wah, mengembangkan dan mengasah. Setelah mengasah lalu ya dipraktekkan, betul, dibagikan gitu. Dibagikan. Nah, terus setelah itu awal mula cerita akhirnya wah ada ini nih komunitas di LDD gitu. Ya. Sebenarnya saya tahu LDD ini, Leticia ini saya tahu dari saya kecil juga sebenarnya. Jadi ketika itu saya cuman hanya datang doang setiap hari Minggu ke sini datang ke Leticia. Ya. Itu waktu kecil. Waktu kecil. Jadi Leticia itu saya udah tahu gitu. Udah tahu. Cuman aktif itu ketika selesai lulus justru. Lulus SMA. Ya, lulus dari sekolah itu gitu. Nah, saya join di Leticia itu sebenarnya gara-gara jadi mau ada ekskul ensemble waktu itu, musik gitu ya. Iya. Walaupun waktu itu hanya berjalan berapa bulan, tapi yaudah saya ikut deh gitu, mengisi kekosongan gitu ya waktu itu. Bener-bener nggak ngapa-ngapain nih Romo, nggak ada pelayanan, nggak ada ngangguran. Bener-bener nganggur udah. Yaudah ngisi deh kegiatan tiap hari Kamis gitu ya. Nah terus perlahanan tuh diajakin ikut ke ini yuk. Ke kur Leticia. Oh, ya udah deh, oke, ayo gitu kan. Jadi ya udah saya ikut
Kur Leticia sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Berarti sekarang aktif di Kur Leticia. Iya, Romo. Nyanyi juga, main juga ngiringin. Kalau ngiringin enggak. Enggak. Cuma kalau kur ya pasti anggota. Kalau nyanyi mah saya rasa karena perfect pitch mah luar kepala ini pasti ya. Aduh, luar kepala, Aduh, luar telinga. Luar telinga semua ya. Iya. Ya, pasti lah kalau perfect pitch ini ya. Jadi Dustin punya gift ya, yang pasti ini nggak semua orang punya. Iya. Ya, ini kalau saya tanya sama orang belakang kamera juga, ini pasti kalau nyanyi juga pasti Boleh ada yang dijawab fales orang sih. belakang kamera. Oke. Pasti ada yang falas-falas juga. Ya. Sedangkan Dustin diberikan gift yang nggak semua orang punya. Iya. Di samping kekurangan juga, keterbatasan, tapi rupanya Tuhan memberikan apa yang lebih daripada itu ya. Iya. Nah, kan ini kemarin Cigres juga sempat cerita. Oh iya. Kemarin kan sempat rekaman sama Cigres di episode sebelumnya. Waduh. Oke. Dia juga cerita tentang tantangan-tantangan ya, ngajar teman-teman yang kur kan. Iya. Kan itu kan ya biasa kan kalau yang normal ya. Iya. Kalau nyanyi kan harus pegang teks, Iya. baca teks. Nah, ini kan pasti susah dong ya kan sih. Iya yang sih. nggak mungkin dong itu kan baca teks. Iya sih, betul. Nah, itu tantangannya bagi Dustin sendiri dan teman-teman yang lain khususnya waktu kur ya. Iya. Gimana cara memecahkan kesulitan itu? Iya, yang pasti kita ini kan dari segi tulisan kita membutuhkan huruf braille ya. Huruf braille itu adalah modal utama buat kita sebagai tunanetra itu untuk membaca segala hal yang ditulis itu, mau itu teks ataupun buku cerita ataupun Alkitab dan lain sebagainya. Mungkin hambatannya itu cuman mungkin ketika kita mempelajari sebuah lagu yang memang kita belum pernah dengarkan. Nah, itu kan kita mesti menghafalkan lirik demi lirik gitu kan ya. Terus dari segi suara ada part-partnya, suara yang tenornya gimana nyanyinya, altonya gimana. Nah, itu kan kita juga kalau itu dari segi audible-nya ya, itu mesti didengarkan justru kalau untuk nada-nada itu. Jadi harus didengerin dulu berarti lagunya modelnya seperti apa? Iya, sebenarnya yang pertama itu kita tahu liriknya dulu. Tahu liriknya dulu ya. Kedua kita baru nadanya gitu. Karena kalau terbalik nanti ya progresnya jadi rada berarti justru liriknya dulu tahu, Dipa tuh pakai braille. Ya kita baca dulu, pakai braille, kita pahami liriknya. Dulu. Setelah kita udah menguasai nih liriknya, udah menguasai, baru kita pelan-pelan belajar ininya, notnya gitu. Notnya pelajaran notnya pakai direkam. Ada bisa direkam, nanti diajarkan sama guru kurnya. Gitu, direkam nanti biasa di-share ke grup bagian-bagiannya. Baru kita pelajari bagian kita gitu. Kalau ini, Dustin, kalau misalnya lagi latihan terus tiba-tiba Dustin denger nih ada yang fales nih temen nih, terus gimana? Langsung pusing sih mau. Lu fales lo gitu ya? Enggak, kalau itu nggak berani ya mau ya. Kalau itu nggak berani kan ya. Perfect pitch itu peka banget dong. Memang saya tahu banget ini. Pokoknya sedikit miring sedikit itu langsung terganggu tuh kupingnya tuh. Pasti mau. Iya, kan? Pasti. Iya, cuman ya gimana ya namanya. Kita satu tim ya udahlah berusaha untuk ya bahasa ininya ya bodo amat deh gitulah ya. Oke. Teman-teman mungkin tahu ya, mungkin pernah melihat wajahnya Dustin ini. Waduh. Di beberapa bulan yang lalu ya, ketika beliau mendapatkan kesempatan yang mungkin juga sekali lagi nggak semua orang bisa, yaitu untuk menjadi lektor membaca pada saat perayaan Ekaristi kunjungan Bapak Suci Fransiskus di GBK. Wah, ini udah saya tanya rasanya gimana tuh? Waduh, rasanya stroberi atau coklat? Rasanya sebenarnya yang pertama guguk ya mau. Guguk ya? Saya tuh lektor biasanya cuman di hadapan mungkin puluhan orang doang. Ini udah bukan di hadapan satu stadion Pak ini Pak. Kemarin ini satu stadion. Ini tuh yang datang. Satu Indonesia. Ini tuh yang datang itu udah ribuan, bahkan jutaan juga yang nyaksiin. Yang nonton. Nah itu gimana ya rasanya? Kayak ada beban tersendiri mau. Waduh, ini gue membaca
usahakan nggak boleh salah nih, gitu kan. Ini ditonton semua orang, kalau gue baca salah, Viral, kamu viral, salah, viral salahnya kamu. ntar. Viral satu Indonesia. Iya, betul. Jadi ya sebenarnya gugup Romo, cuman banyak yang Kasih menguatkan, semangat, ya. kasih semangat. Bilang bayangkan aja, kamu seperti biasa melayani di hadapan puluhan orang atau ratusan orang gitu. Nggak usah mikir, wah yang nonton gue banyak. Yang ada nanti kamu jadi pikirannya terganggu dan ya bisa pecah nanti konsentrasinya gitu. Sempat kepikir nih, sorry, bercanda aja nih. Nggak apa-apa. Kan Dustin ngerasa dia ditonton orang banyak, tapi dia nggak bisa ngeliat kalau dia lagi ditonton sebetulnya. Nah itu. Ya, lucu aja gitu. Sama Gua mau ditonton orang lucu banyak. memang. Tapi nggak bisa dilihat gitu loh, nggak bisa dirasain bahwa saya lagi ditonton gitu. Emang kasihan ya. Bukan kasihan. Iya. Tapi sungguh merasakan kegembiraan itu ya. Gembira. Saya nggak pernah nggak pernah bermimpi pun nggak pernah. Sempat ketemu kemarin, ada sempat salaman nggak sama Bapak? Salaman Romo. Sempat Dapat salaman. berkat, puji Tuhan. Gitu. Itu pernah ngebayangin nggak bisa sampai kayak gitu tuh? Enggak Romo. Bahkan waktu yang ada berita Paus Fransiskus mau datang kunjungan ke Indonesia, saya pun jujur ya kalau boleh jujur nih ya mungkin tidak terlalu yang tertarik ya udah biasa aja gitu. Biasa aja gitu ya. Ya udahlah gitu kalau mau datang. Kalaupun mau ikut kayaknya enggak deh gitu kan, karena pasti rame, orang banyak datang. Ribet ya. Ribet. Maaf ya, jujur ya. Aduh, nanti habis ini. Gak apa-apa, udah enggak. Tapi akhirnya waktu itu yang akhirnya menunjuk Dustin untuk jadi lektor, gimana itu? Ya, jadi ceritanya itu waktu itu kami LDC ada tugas pelayanan di KWI. LDC, Laetitia Disability Choir. Ya, oke. Kami ada diminta untuk mengisi pujian atau tampil lah nyanyi di KWI, di HUT-nya KWI. Terus ada pemberkatan gedung juga waktu itu yang dihadiri oleh uskup-uskup se-Indonesia. Pas tampil itu. Iya, nah terus entah gimana saya ditunjuk jadi lektor gitu. Jadi lektor untuk acara itu. Itu bukan entah gimana, itu Roh Kudus pasti. Puji Tuhan sih itu. Iya, dia intinya ditunjuk jadi lektor. Ya akhirnya saya biasalah, saya latihan di rumah, hanya latihan di rumah. Terus baca-baca berulang-ulang, terus diatur intonasinya gimana. Udah tampil, puji Tuhan bisa jadi berkat dan viral Pak itu Pak. Menarik juga. Ya. Bisa menarik juga gitu. Jadi akhirnya ditunjuk untuk Paus Fransiskus. Dan itu bikin banyak orang terharu, Dustin. Puji Tuhan ya. ya. Orang nonton itu ya, nonton kita lihat, wah ternyata yang lektor disabilitas netra itu langsung orang tuh kayak, wah ini wajah gereja yang lain lagi ini. Iya, betul. Bisa tampil di depan, bukan tampil, maksudnya melayani, membaca firman Tuhan. Mungkin kalau yang tampil orang yang biasa mungkin biasa aja gitu. Mungkin ngelihat ya yang disabilitas tampil terus di event besar langsung depan Bapak Suci lagi. Waduh, itu kayak gimana itu ya? bikin banyak orang terharu, tergugah dan tersentuh. Ya puji Tuhan Romo. Sekali lagi Dustin, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sekarang kita pindah meja ya. Ya, kita alihkan perhatian ke Karin. Karin ini disabilitas low vision. Iya, tunanetra low vision. Baru atau sudah lama? Sudah lama Romo, dari sekitar 2,5 tahun. Itu begitu saja terjadi atau ada tentunya tidak, Romo. Penyebabnya? Ada penyebabnya. Kalau katanya orang tua ya, kalau diceritain sama orang tua, dulu tuh awalnya yang kena sakit mata tuh kakak. Jadi kakak. Tapi dulu jelas kan lihatnya. Sebelum 2 tahun ini. Iya, non disabilitas, lahir dengan non disabilitas gitu-gitu. Awalnya tuh kakak yang kena sakit mata. Jadi kotoran matanya tuh keluar terus, kayaknya nular ke Karin. Jadinya dikasih obat yang sama, tapi kakaknya Karin sembuh, tapi kok Karinnya enggak gitu. Efeknya beda.
Akhirnya Makin dibawa. parah malah. Orang tua nggak cerita sih makin parah banget. Ya pasti sama dia ngomong makin parah kamu, ya nggak gitu dong kan anaknya sendiri. Terus akhirnya dibawa ke dokter. Iya, dibawa ke Disuruh dokter, dicek, iya. dicek, akhirnya dikasih obat yang sangat lumayan banyak, dan pas check up ke selanjutnya dokter langsung diagnos nih udah penglihatannya udah berkurang, udah tinggal 15% kalau nggak salah Terus dokter sekarang tuh. gimana perasaannya? Ya Waktu itu. at that time yang Karin bisa ingat, karena kan itu juga masih kecil banget ya, itu cuma digendong papa, nangis, mama di belakang sambil nangis juga, cuma bilang ke mama, mama Karin mau lihat, Karin mau lihat, Karin mau main, Karin mau lihat, gitu-gitu aja. Tapi kamu nggak sadar ngomong itu, atau sadar juga pas nangis itu? Pas nangis sih kayaknya sadar ya Romo, karena kan masih inget ke core memory kan Oh, jatuhnya iya, kan. benar-benar. Iya, gitu Iya sih. itu berusaha. pasti shock lah, pasti Shock shock. lumayan. Terus akhirnya sekarang udah terima dong, maksudnya? Oh, udah. Udah cukup panjang juga ya. Udah ya, udah jalan aja. Ya udahlah begitu aja lah ya, udah ya. Gitu aja jalan. Gitu aja. Iya. Oh gitu ya. Jadi berarti sekarang yang kalau low vision itu berarti yang sekarang yang dilihat kabur aja gitu. Iya, ngeblur. Secara shaping masih kelihatan, bentuk masih kelihatan, warna Kalau masih ada orang kelihatan. jalan kelihatan gitu deh. Kelihatan, tapi kalau detail-detailnya kayak hidungnya, mulutnya, Untung saya nggak. Kenapa tuh Saya Romo? berantakan soalnya. Waduh. Bukan Karin yang ngomongnya. Iya. Ini juga yang belakang berantakan semua muka-mukanya. Waduh. Bukan saya yang ngejudge ya. Oh jadi itu ya, jadi visual itu kelihatan tapi hanya nggak tegas aja gitu Iya, ya. Ngeblur ya. betul. Gitu. Berarti, nah selama itu, berarti sebelum low vision masih ada kegiatan itu ya, maksudnya penyanyi gitu, yang Kan nyanyi-nyanyi itu. Karena Karin kenanya di usia 2-3 tahun. Oh 2-3 tahun. Iya, bukan 2-3 Saya kira tahun saya kira 2 tahun belakangan. belakangan. Oh tuh kecil berarti. Iya, masih 2 kecil. tahun. Iya. Itu ya masih sampai SD tuh masih melakukan kegiatan anak kecil pada umumnya sih, sampai Romo makan main. Tapi teman-temannya ini nggak aneh, bukan aneh, bersikap aneh nggak? Waktu SD iya. Waktu SD pasti dong. Karena kan SD Karin di kelas 2 SD itu udah masuknya ke inklusi kan. Yaitu ya sering kena bully mah udah biasa Ya, gitu-gitu. yang bocah, Namanya ya. juga bocil ya. Iya. Tapi ya udah jalanin aja, kalau misalnya emang udah mengganggu ya lapor guru, kalau misalnya nggak nanti juga ditegur gitu-gitu aja. Makanya Karin waktu SD tuh selalu dibilang cengeng gitu aja. Ini saya dapat kisi-kisi, Waduh. Karin itu juga aktif berseni teater. Benar. Iya. Teater mana? Dulu Ikut teater. awal ikut Peran, teater. seni peran gitu maksudnya? Iya, Acting. acting, Wih, berpura-pura Romo. nggak gitu dong. Nggak gitu ya. Nggak gitu maksudnya. Tapi sebenarnya acting emang Acting kan berpura-pura emang Iya, sih. tapi seni kan nggak berpura. gitu dong. Maksudnya bukan berpura-pura. Itu artinya memerankan karakter yang lain gitu ya. Itu udah lama itu. Mulai berteater tuh di sini Romo. Oh, malah di Iya. LDD. Heeh. Siapa yang nyuruh nih? Yang belakang itu ada. Gitu ya. Oh tapi justru malah berteater itu di LDD malah. Iya, awal Gabung LDD sejak kapan? di tahun 2022. Lu bareng sama Dustin berarti? Iya ya. Tadi kan 2022 ya? Kalau 2021 ya? saya Juni tanggal 6 2022. 2022. Nah, Kalau kalau Karin? saya lupa tanggalnya. Oh lupa. Biasanya memang kalau harusnya kebalik ya, kalau laki-laki biasanya suka lupa, kalau perempuan ini kebalik nih. Saya nggak perempuan-perempuan Nggak amat perempuan Romo. amat. Oh, 2022 ya? Iya, tahun 2022. Gabung LDD. Gabung Kenapa LDD. gabung LDD? Nah, awalnya jadi tuh kan semenjak tahun 2019, 18, 19 tuh kan udah Pas mau pandemi tuh. dari sebelum pandemi tuh kan Sebelum kayak pandemi. udah. Jadi tuh gini loh Romo, dari kecil tuh saya punya temennya tuh itu aja sampai gede sampai sekarang. Temen kerja ya itu, temen mainnya lu itu, lagi, iya 4L, itu ya. lu lagi. Iya, lu lagi. Jadi Karin tuh mau men-challenge, at that time tuh mau men-challenge diri sendiri sebenarnya, bisa nggak ya punya koneksi yang lebih di luas. lain daripada nih manusia-manusia ini doang gitu. Ternyata ada temen yang ngajakin, Yurin ikut teater di LDD. Oh, ayo
ya udah masuk. Oh gitu, ngajak doang. Ngajak, ya dia juga ikut di Emang teater dia tersebut. terus ngajakin kamu ikut. Ngajakin. Ya udah dari situ ikut teater dan di awal itu juga baru jatuh cintanya di teater dari situ. Jadi cinta sama siapa? Sama teaternya Oh, dong saya Romo. Salah ya. Salah Romo. Saya kira jatuh cinta. Nanya Ada Romo, gitu jatuh kali. cinta, Romo. Ini kan single berdua kan? Aduh. Iya, masih sih. Udah, ya, nggak Open apa-apa recruitment dong. sih, Romo. Nggak apa-apa dong, ya kan. Oh, jadi gitu ceritanya. Udah pentas? Sempat pentas? Atau baru latihan-latihan? Pentas kalau terhitung dari yang sekarang, terus habis itu sama grup teater yang satunya lagi, berarti total udah 2 kali. Total udah 2 kali pentas? Pertama yang teater bersama teater LDD, yang kedua sama grup setelah ikut teater LDD kan saya bergabung lagi sama teater lain. Nggak apa-apa disebut aja. Nggak apa-apa. Sebut aja Namanya bebas. teater inklusi film. Teater inklusi film. Iya, itu Oke. ya udah 2 kali totalnya. Iya, Karina ini kan muslim ya. Ya, Dan kita tahu LDD kan ini maksudnya salah satu lembaga yang memang tergabung di Keuskupan Agung Jakarta yang notabene dalam tanda kutip nih ya. ya. Benderanya kan Katolik. Yes. Iya. Karin, it's okay. Nggak It's masalah. okay, it's okay banget Romo. It's okay banget karena sebenarnya pun gini di keluarganya Karin tidak full muslim. Dalam artian gitu. keluarga besar ya. Dulu papahnya Karin itu dulu Katolik. Katolik, berarti kakek. Iya. Papinya papa. Kakek, Kakek. mbah. Simbah. Simbah. Iya itu dulu Katolik, tapi setelah ibunya papa meninggal, akhirnya kan menikah lagi dengan jatuhnya ibu sambung. Setelah nikah ini baru papinya papa, mbah, itu pindah ke muslim. Oh, Jadi masih ada jadi, keluarga yang Katolik. Ada dikit-dikit lah, iya. Ya banyak sih Romo, nggak dikit. Tapi kalau udah Katolik mah Katolik ya, udah baptis. Iya. Iya. Oh gitu. Jadi udah nggak inilah, nggak ini ya. Jadi kalau di keluarga tuh, jadi kalau udah Lebaran yang Katolik ke kita. Samperin, Samperin, terus pas Natal kebalikannya. Iya, Wah, begitu. Jadi emang udah terbiasa sama yang seperti itu. menyenangkan sekali. Iya. Oh, jadi malah di sini mah udah nggak aneh ya, Udah maksudnya nggak kayak asing. nggak asing loh, karena udah biasa ya dengan Iya. di keluarga juga seperti itu ya. Iya. Terus gembira di LDD, Sangat Romo. gembira. Karena menurut Karin kayak mau berhubungan sama manusia, Karin nggak mau menilai bikin batas-batas itu ya. Kayak ya kan namanya juga Bhinneka Tunggal Ika ya. Wah. Semakin bermacam-macam, Sama, tapi semakin satu, indah iya, gitu. Semakin indah kayak pelangi ya. Iya. Kamu udah pernah lihat pelangi kamu? Belum ya? Pelangi ada di sebelah kanan. Sebelah kanan saya. Iya, maksudnya ada di atasnya Ini Romo. maksudnya apa? Pelangi. Kayaknya cuma Dustin aja yang ngerti. Ya Cuma udahlah, bercanda nggak buat ngerti mereka lah ini udah. doang nih, kayak gini. Garing. Iya. Oke, tantangannya apa Karin di LDD? Tantangannya Punya ketemu tantangan nggak, kesulitan gitu, ketemu sama teman-teman atau mungkin sama pendamping. Pendamping sih saya rasa ya. Ini pendampingnya juga. enggak sih ya? Romo, maksudnya gini, mau di manapun, maksudnya nggak cuma di LDD aja. Karin tuh memang pada dasarnya punya kekurangan untuk nggak bersosialisasi sama orang baru. Jadi ketika ada orang, ketika kumpul di sini masih kayak, duh nanti bergaulnya gimana? Ngomongnya gimana ya? Kita asik-asik aja nih, Rin. Asik-asik aja memang, tapi kan ketika bergaul kan beda ya Romo. Iya. Oke. Tapi kan lama-kelamaan jadi blend in. Jadi in. memang nggak mudah. Butuh waktu ya? Yes. Oke, terima kasih. Ini dia Karin. Woi, tepuk tangan lagi buat Karin. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua ya, teman-teman kita yang dengan segala keterbatasan tapi hati mereka tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, bahkan di segala keterbatasan mereka tidak fokus di keterbatasan itu, tapi justru mereka bersyukur atas kelebihan karunia ya yang dilimpahkan Tuhan dari berbagai macam bentuknya ya. Karin ini saya merasakan aura energi yang ya sukacita, Waduh, gembira amin. gitu, yang bahagia gitu loh. Kalau Amin. Dustin ini, wah kita tahu tadi denger ya, bakatnya luar biasa. Dan itu mereka mau bagi ya, mereka mau bagi kepada teman-teman ikut gabung di LDD, dan semoga semakin banyak orang juga mungkin ya, Anda semua yang mendengarkan ini dan menonton ini
juga mungkin tergerak ya untuk juga wah pengen ketemu Karin nih, mau ngajak kolaborasi, wes mau ketemu Dustin nih, mau ngeband bareng. Kedenger-denger punya band ya ini? Oh iya. Apa namanya? Bandnya Bukan namanya Bukan Band. Ayo, bingung kan? Ini kayak kamu manusia ya? Bukan Bukan. manusia. Bukan. Itulah uniknya kami. Bukan Bukan ya? band, Tapi tapi ada biasanya mau. Ada Bukan band biasa. Oh, bukan band biasa. Nanti kalau kita bilang bukan band doang nanti Bingung orangnya. Bukan band Kita biasa. tampilkan bukan band. Iya, kan biasa ada lagu Bukan Cinta Biasa. Ini bukan band biasa gitu. Siap. Oke, terakhir saya bertanya untuk Karin dan Dustin. Oke. Kalian masih punya mimpi apa terhadap diri kalian berdua sendiri? Lalu punya pesan-pesan atau apa ya? Bukan ekspektasi ya. Keinginan atau mimpi apa buat LDD yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-63? Dari Dustin dulu deh. Oh, oke. Masih punya mimpi apa, Dustin? Sekolah? Sebenarnya mimpi yang pasti untuk diri sendiri pengen selalu membahagiakan keluarga. Itu satu. Yang kedua mimpinya pengen ya kalau memang Tuhan mengizinkan bisa jadi mungkin salah satu musisi tunanetra terkenal mungkin. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan. Pasti diizinkan. Apa yang baik pasti terjadi sama Ya, Tuhan. Ya. amin. Ya. Apalin mukanya ya. Nih. Tolong dibantu ini. Tolong dibantu. Tolong digaris bawahi ya. Ya, untuk LDD. Oke. Supaya apa? Pengen apa LDD? Makin berkembang kan? Iya, tentunya buat LDD mimpinya makin berkembang di pelayanan-pelayanan yang ada itu, mau itu di bagian choirnya ataupun di bagian layanan manapun makin berkembang itu ke depannya. Terima kasih Dasi. Karin, mimpi? Mimpi untuk diri sendiri pertama nikah. Nikah, amin. Enggak. Udah ada calonnya belum ini? Belum. Enggak bercanda. Enggak serius juga nggak apa-apa. IG deh. Ya, boleh ada di bawah sini, tolong di bawah layar ini ya. Oh, punya impian untuk berkeluarga lah ya. Enggak, itu bercanda, Romo bercanda. Iya, serius juga nggak apa-apa ya. Iya, bercanda sedikit serius nih, Serius Romo. Enggak. Dan Iya. mimpi Apa lagi? Sekolah apa? mau berguna untuk Berguna. keluarga juga, Keluarga. diri sendiri bisa ambil tanggung jawab ya seumur yang biasa diambil sama orang yang seumurannya Karin gitu. Terus pengen punya, karena kan Karin penyanyi juga, jadi kayak pengen punya single juga. Amin. Boleh kali dibantu ya. Aduh. Ya, balik lagi ditandain mukanya lagi. Pengen punya single, album nggak sekalian? Pengen juga. Kalau Biasanya bisa konser juga. Iya, konser. Mungkin Amin. mulai dari single dulu ya. Single paling nggak masuk ke Spotify. layanan streaming itu. Streaming platform. Streaming platform itu udah, wah itu langkah pertama Amin, tuh. amin ya Allah. Dari single jadi album jadi konser. Amin, Kita doakan ya. amin. Buat LDD, Buat LDD semoga panjang umurnya, terus habis itu berkembang selalu dan makin banyak merangkul teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. amin. Sekali lagi, itu dia harapan mereka. Kita doakan dan kita dukung pasti apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka, dan juga untuk teman-teman semua yang mau berkenalan atau mungkin ikut bergembira bersama dengan pelayanan yang mereka buat, ya boleh kontak juga di mana-mana di sini nanti, atau mungkin bisa datang ke LDD Kuskupan Agung Jakarta. Sekali lagi terima kasih Dustin. Terima kasih Romo. Karin udah Terima kasih, direpotin, Romo. datang ke sini, udah diajak ngobrol, dan Siap. semoga bisa memberikan inspirasi untuk semua yang Amin. menonton konten ini. Amin. Terima kasih untuk Anda semua yang udah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan menonton obrolan kami. Sekali lagi, terima kasih. Saya Romo Aldo, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.